Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menyaksikan video pembelajaran atau melaksanakan perkuliahan hingga saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Swesti Eka Putri MAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi perbankan, dan juga kepada teman-teman yang kami banggakan. Saya ucapkan halo semuanya dan selamat datang kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video pembelajaran kelompok 9. Karena pada video pembelajaran kali ini, kami selaku kelompok 9 akan memandu teman-teman semua selama 30 menit ke depan untuk memaparkan materi presentasi yang berjudul Akuntansi, Kas, dan Giro pada Bank Indonesia. Untuk itu, alangkah baiknya kami selaku kelompok 9 mengharapkan agar para teman-teman yang menyaksikan video ini untuk memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan, diperkenankan juga untuk menyiapkan catatan apabila terdapat hal penting yang ingin dicatat, dan ketika ada hal yang ingin dipertanyakan atau bahkan terdapat sanggahan serta tambahan mengenai pembahasan, maka dapat disampaikan pada akhir sesi presentasi. Oke, semua teman-teman udah siap ya untuk materi kali ini. Namun sebelum masuk ke materi, saya selaku moderator sekaligus anggota dari kelompok 9 ingin memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 9. Boleh di next? Oke, yang pertama ada Fairuz Zahra dengan NIM 01, lalu ada saya sendiri Filinda Sari dengan NIM 014, lalu ada Richa Rafika dengan NIM 016, lalu ada Hanifah dengan NIM 072, dan ada Fitria Salsabila dengan NIM 104. Oke, next. Pada video kali ini kita akan mempelajari kurang lebih 4 subtopik, diantaranya itu yang pertama ada kas besar, ada kas besar dan kas kecil, lalu yang kedua ada giro pada Bank Indonesia, yang ketiga ada giro pada bank lain, dan yang keempat ada contoh kasus. Boleh di next. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan masuk ke subtopik yang pertama mengenai kas besar dan kas kecil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, jadi secara umum kas itu merupakan jumlah seluruh uang tunai yang dimiliki oleh bank, baik uang tunai yang terdapat di kantor pusat bank, di kantor cabang luar negeri, maupun di dalam negeri. Nah, menurut Taswan pada tahun 2005, kas itu adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Jadi setiap bank itu harus mampu mengelola kas dan memiliki manajemen kas yang akurat, sehingga uang kas itu dapat dikelola secara efisien. Bank itu perlu mengatur persediaan uang kas baik yang terdapat di kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor kas. Nah, bank itu juga memerlukan saldo kas yang cukup untuk melayani penarikan secara tunai oleh nasabah. Nah, pengendalian kas secara optimal itu sangat diperlukan oleh bank setiap harinya. Hal tersebut untuk dapat mengendalikan kas secara optimal, maka bank itu perlu mendapatkan informasi tentang posisi kas dan kemungkinan perubahan kas setiap harinya. Posisi kas ini itu merupakan posisi kas secara keseluruhan, baik kas yang tersimpan di kantor pusat, kantor cabang, maupun dalam mesin ATM. Nah, kas itu juga selalu mengalami perubahan setiap harinya, teman-teman. Nah, perubahan posisi kas yang terdapat di bank pada umumnya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena setoran maupun penarikan uang tunai yang dilakukan oleh nasabah. Jadi setoran tunai pada umumnya itu berasal dari setoran nasabah terhadap beberapa transaksi. Nah, biasanya itu karena setoran untuk menambah saldo rekening giro, terus karena tabungan, penempatan deposito berjangka, terus serta setoran tunai untuk pembayaran angsuran kredit. Nah, penarikan tunai pada umumnya itu disebabkan oleh penarikan tabungan, penarikan cek, penarikan deposito yang telah jatuh tempo, dan penarikan kredit dan penarikan yang lainnya. Terus yang kedua itu ada penyetoran uang ke Bank Indonesia dalam rangka untuk menambah saldo giro pada Bank Indonesia, dan penarikan uang dari Bank Indonesia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kas bank.
Terus yang ketiga itu ada penggunaan uang kas untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran sehari-hari. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan setiap harinya itu biasanya ada dana buat keperluan konsumsi rapat, pembelian bahan bakar, pembayaran iuran kebersihan, terus perjalanan dinas dan juga lain sebagainya. Nah, untuk keperluan biaya-biaya itu bank biasanya itu menyediakan kas kecil yang setiap harinya bakalan digunain gitu. Terus dengan adanya perubahan posisi kas yang pasti terjadi setiap harinya, maka dari itu bank sangat perlu untuk memperhitungkan secara tepat mengenai jumlah minimum kas yang harus disediakan oleh bank, sehingga semua keperluan penarikan dapat diatasi dan likuiditas bank itu tetap terpenuhi. Nah, persediaan uang kas yang tepat itu bakalan membuat bank tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, karena penggunaan kas untuk keperluan yang produktif. Dalam aktivitas bank, uang kas itu biasanya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada kas besar, kas kecil, dan kas ATM. Nah, masing-masing uang kas itu dikelola oleh petugas yang berbeda. Nah, boleh di next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kas besar. Nah, kas besar itu merupakan kas yang tersedia dalam kantor bank. Kas besar itu biasanya dikelola oleh pimpinan unit kerja dan kas yang terdapat pada cashbox itu biasanya dikelola oleh masing-masing teller dan dikoordinasikan oleh head teller. Nah, kas ini itu biasanya disediakan untuk melayani permintaan teller dalam hal kas yang dikelola oleh teller di dalam cashbox itu habis, atau bila terdapat penarikan jumlah besar. Nah, di samping itu juga terdapat kas besar yang dikelola oleh teller, yaitu kas yang tersedia dalam cashbox masing-masing teller. Terus penanggung jawab atas fisik uang tunai yang terdapat pada cashbox itu biasanya menjadi tanggung jawab dari masing-masing teller. Terus sebagian kontrol atas kesesuaian jumlah fisik dalam kas besar, maka biasanya setiap sore hari bakalan dilakukan perhitungan jumlah kas besar, yaitu jumlah kas yang disimpan dalam berangkas dan jumlah kas yang terdapat pada cashbox masing-masing teller. Jadi saldo kas besar dalam sub akun bank itu harus sama dengan saldo kas dalam berangkas ditambah dengan saldo uang tunai pada cashbox masing-masing teller. Jadi setiap sore hari setelah aktivitas pelayanan kepada nasabah, maka masing-masing teller itu bakalan ngitungin penarikan dan setoran tunai, kemudian bakalan buat laporan saldo kas setiap hari dan diserahin kepada pimpinan unit kerja yang mengelola kas untuk disimpan dalam berangkas kantor cabang atau induk. Nah, boleh di next. Oke, sekarang kita bakalan ngebahas soal kas kecil. Jadi kas kecil itu merupakan dana kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk biaya-biaya yang jumlahnya relatif kecil. Jadi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penarikan dana kas yang jumlahnya kecil, maka bank itu nggak perlu ngeluarin dana dari kas besar gitu. Tapi perlu disediakan dari kas kecil itu. Jadi biaya-biaya ini umumnya itu merupakan biaya untuk keperluan intern bank aja, sehingga perlu dibukukan secara terpisah dan dikelompokkan dalam dana kas kecil. Nah, biaya-biaya yang pada umumnya diambil dari dana kas kecil itu biasanya ada biaya pembelian bahan bakar, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya parkir, biaya konsumsi, biaya perjalanan dinas, dan biaya-biaya lain yang sifatnya itu nggak rutin dan jumlahnya relatif kecil. Terus pencatatan kas kecil atau petty cash itu biasanya dilakukan dengan dua metode. Yang pertama itu adalah ada impress fund system sama fluctuating system. Nah, boleh di next. Oke, sekarang kita akan ngebahas soal impress fund system atau sistem dana tetap. Jadi dalam impress fund system ini, bank itu bakalan ngebentuk kas kecil pada saat awal pembukaan. Kemudian setiap terdapat pengeluaran, maka pengeluaran tersebut itu bakalan ditarik dari dana kas kecil. Nah, setelah terjadi penarikan beberapa kali dan persediaan kas kecil menipis, maka petugas itu yang menangani kas kecil perlu menarik dana dari kas besar
sejumlah uang yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran nantinya. Sehingga jumlah kas kecil itu bakalan sama setiap harinya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita terkait pembentukan kas kecil dan transaksi-transaksinya dengan menggunakan Impress Fund System, maka terdapat ilustrasi pada slide berikut. Nah, jadi pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima Cabang Surabaya itu membentuk kas kecil sebesar 2 juta. Sehingga jurnal yang bakalan dibuat oleh Bank Bima pada saat pembentukan kas kecil di tanggal 5 Januari 2007 adalah kas kecil pada kas sebesar 2 juta. Nah, kenapa jurnalnya seperti itu? Karena pada saat pembentukan kas kecil, bank itu bakalan mencatat dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas besar. Sehingga kas kecil yang dibentuk itu akan mengurangi jumlah dari kas besarnya. Oke, boleh di next. Masih di contoh soal Impress Fund System. Di sini ada contoh soal bahwa pada tanggal 5 Januari 2007 setelah kas kecil itu dibentuk yang tadi ya. Jadi Bank Bima Cabang Surabaya itu bakalan ngeluarin biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari. Nah, biayanya itu ada pembelian pembersih lantai sebesar 200.000, pembelian bahan bakar sebesar 300.000, pembelian makanan kecil untuk konsumsi sebesar 250.000, dan ada sumbangan bulanan untuk pedagang kaki lima sebesar 200.000. Nah, dari jurnal tersebut diketahui bahwa jumlah kas kecil dalam akun itu nggak bakalan berubah karena penarikan dana kas kecil itu tidak mengubah posisi kas kecil. Tapi semua pengeluaran itu bakalan dicatat pada posisi debit dengan biaya sebesar 950.000. Nah, 950.000 itu dari jumlah pengeluaran-pengeluaran tadi yang ada 200.000, 300, 250, dan juga 200. Terus yang dicatat pada sisi kredit itu adalah kas sebesar 950.000. Nah, atas penarikan ini, pemegang kas kecil itu bakalan menukarkan bukti pengeluaran kepada teller sejumlah 950.000. Sehingga nantinya saldo fisik kas kecil itu bakalan kembali lagi sebesar 2 juta. Seperti di awal si Bank Bima itu membentuk kas kecil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman terkait Impress Fund System, dan untuk fluctuating system bakalan dijelaskan oleh Fairuz Zahra. Selanjutnya itu fluctuating system atau sistem dana berfluktuasi. Pencatatan kas kecil dalam fluctuating system, saldo kas akan berfluktuasi sesuai dengan perubahan posisi kas kecil yang disebabkan adanya pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil. Setiap pengeluaran akan berpengaruh pada posisi kas kecil, sehingga saldo kas kecil akan berubah-ubah. Pada saat pembentukan kas kecil, bank akan menjurnal kas kecil pada posisi debit dan mencatat kas pada posisi kredit. Selanjutnya, pada saat terjadi penarikan dana kas kecil, maka bank akan mencatat biaya-biaya pada posisi debit dan kas kecil pada posisi kredit. Dengan demikian, maka saldo kas kecil akan berkurang. Kemudian petugas bank akan meminta kas kecil kepada teller dan mendebit kas kecil. Untuk memudahkan pemahaman pencatatan kas kecil dengan menggunakan fluctuating system, di bawah ini akan diberikan ilustrasi seperti pada slide. Ilustrasi yang pertama itu pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima Cabang Surabaya membentuk kas kecil dengan nilai 2 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima pada saat pembentukan kas kecil, jurnalnya itu kas kecil di debit sebesar 2 juta pada kas di kredit sebesar 2 juta. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada ilustrasi yang kedua. Pada tanggal 5 Januari 2007, setelah kas kecil dibentuk, Bank Bima Cabang Surabaya mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari antara lain pembelian pembersih lantai sebesar 200.000, pembelian bahan bakar sebesar 300.000, pembelian makanan kecil untuk konsumsi rapat sebesar 250.000, sumbangan bulanan untuk pedagang kaki lima sebesar 200.000, total dari jumlah pengeluaran ini sebesar 950.000. Atas pengeluaran uang yang berasal dari kas kecil itu, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima, itu jurnalnya
Kas kecil di debit sebesar 950.000 pada kas di kredit sebesar 950.000. Dengan melakukan pengisian kembali kas kecil, maka pada akhir posisi kas kecil menjadi 2 juta rupiah. Boleh di next. Selanjutnya itu giro pada Bank Indonesia. Boleh di next. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing, transfer. Di samping itu dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit. Selanjutnya itu ada giro demand atau deposit, adalah instrumen bank yang sudah lama dikenal oleh masyarakat luas, terutama para pedagang, pengusaha, dan instansi pemerintah. Kepemilikan rekening giro di bank oleh nasabah pada umumnya bukan didasarkan kepada kepentingan untuk menabung uang, melainkan untuk kepentingan transaksi lainnya. Giro atau biasanya disebut dengan rekening giro adalah simpanan dari masyarakat, lembaga pemerintahan, atau perusahaan-perusahaan swasta nasional atau perusahaan asing. Boleh di next. Selanjutnya itu transaksi giro pada Bank Indonesia. Transaksi giro Bank Indonesia lebih banyak berkaitan dengan yang pertama itu transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit. Yang kedua itu pemindah bukuan. Yang ketiga itu pengambilan dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Boleh di next. Selanjutnya itu contoh pencatatan transaksi giro Bank Indonesia. Contoh pertama, pengambilan tunai. Pada tanggal 2 Juli 2019, Bank Sukses Bandung mengambil dana di Bank Indonesia Bandung sebesar 1.500.000.000. Jurnalnya itu kas di debit pada giro Bank Indonesia di kredit sebesar 1.500.000.000. Contoh yang kedua itu penyetoran tunai. Pada tanggal 7 Juli 2019, Bank Sukses Bandung menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 500 juta. Jurnalnya itu giro Bank Indonesia pada kas. Giro Bank Indonesia di debit, kas di kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richa. Waktu dan layar dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu contoh penarikan clearing. Pada tanggal 9 Juli 2019, Bank Sukses Bandung menerima tagihan dari Bank Arta Jakarta sebesar 250 juta untuk beban Tuan Yuniar. Maka pencatatannya yaitu giro Tuan Yuniar di debit pada giro Bank Indonesia di kredit sebesar 250 juta. Lalu pencatatan penyetoran clearing. Tanggal 16 Juli 2019, Bank Sukses menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia sebesar 200 juta untuk keuntungan giro Tuan Doni. Maka pencatatannya itu giro Bank Indonesia di debit pada giro Tuan Doni di kredit sebesar 200 juta. Next. Materi selanjutnya yaitu giro pada bank lain. Sebenarnya apa sih giro pada bank lain itu, teman-teman? Next. Giro pada bank lain yaitu saldo rekening giro bank
baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain. Giro pada Bank Indonesia tidak termasuk dalam rekening ini. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sebesar nilai nominal. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sesuai valuta asingnya dan dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs laporan Bank Indonesia atau booking rate pada saat terjadinya. Nah, kegiatan bank yang berkaitan dengan pengelolaan giro pada bank lain adalah penerimaan setoran pajak, penyelesaian utang piutang, dan sebagainya. Pembukaan rekening giro pada bank lain dalam negeri pada umumnya dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang berupa pajak. Penempatan giro di bank lain di bank luar negeri dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban utang piutang dengan bank-bank di luar negeri. Biasanya itu ada pembayaran impor barang, pengiriman uang ke luar negeri, dan sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya itu prosedur akuntansi giro pada bank lain di dalam negeri. Ada beberapa kantor cabang bank pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola rekening kas negara. Rekening kas negara tersebut dipergunakan untuk menampung pendapatan antara lain berupa pajak dan non-pajak. Next. Selanjutnya itu ada perdagangan luar negeri. Pada perdagangan luar negeri, setiap terjadinya transaksi perdagangan selalu melibatkan bank dalam pembayarannya. Nah, apa aja sih cara-cara pembayarannya? Cara-cara pembayarannya, pembayaran perdagangan internasional yang lazim dipergunakan pada dasarnya itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran tanpa letter of credit dan pembayaran dengan letter of credit. Untuk pembayaran tanpa letter of credit itu ada 4 metode ya teman-teman. Yang pertama itu ada advance payment. Nah, cara pembayaran ini dilakukan oleh buyer atau pembeli sebelum barang dikirimkan atau dikapalkan, baik untuk seluruh nilai barang atau full payment maupun untuk sebagai nilai barang yaitu partial payment. Nah, ini berarti buyer memberikan kredit pada seller. Yang kedua yaitu ada open account. Cara pembayaran ini dilakukan ketika barang telah diterima. Yang ketiga yaitu ada collection atau inkasso. Cara pembayaran ini yaitu setelah buyer menerima tagihan dari seller. Nah, collection ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu documentary collection clean atau bill against document, dan cash against document. Yang keempat yaitu ada consignment, yaitu mengekspor barang yang telah terjual. Sedangkan untuk pembayaran dengan letter of credit sendiri itu ada 3 metode, yaitu payment, yang kedua negotiation, dan yang ketiga itu ada acceptance. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada prosedur akuntansi transaksi ekspor bill collection. Nah, collection adalah penagihan dengan cara mengirimkan dokumen-dokumen ekspor kepada opening bank yang tertarik. Sedangkan opening bank adalah bank yang menerbitkan letter of credit. Nah, ada 2 cara collection, yaitu collection dokumen atas dasar set letter of credit dan collection dokumen atas dasar usance letter of credit. Yang pertama itu ada dokumen penagihan atas dasar side letter of credit. Nah, apabila bank-bank di dalam negeri melakukan penagihan ke bank-bank di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya, maka pada saat mengirimkan dokumen ke bank koresponden di luar negeri, harus dilakukan pencatatan atas outgoing collection pada rekening memorandum. Yang kedua yaitu ada collection dokumen atas dasar usance letter of credit. Apabila bank di dalam negeri melakukan penagihan ke bank-bank di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya, maka pada mengirimkan dokumen ke bank koresponden di luar negeri harus dilakukan pencatatan outgoing collection pada rekening memorandum. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Hanifah. Baik, terima kasih Saudari Richa Rafika. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi transaksi giro pada bank lain. Misalkan Bank Papua Cabang Nabire akan melimpahkan dana pajak yang telah diterima dari masyarakat sebesar 25 juta rupiah ke kantor cabang Bank BRI Cabang Biak. Untuk menyelesaikan transaksi di Bank Papua Cabang Nabire, dibukalah rekening giro di kantor cabang Bank BRI Biak.
Dengan pembukaan rekening tersebut, maka akan memudahkan pelimpahan pajak ke kas negara. Dalam kasus ini, yang mempunyai giro pada bank lain adalah Bank Papua Cabang Nabire. Sedangkan bagi Bank BRI Cabang Biak akan tercatat sebagai simpanan bank lain dari transaksi tersebut. Masing-masing bank akan melakukan jurnal pembukuan sebagai berikut. Yang pertama, Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Nabire setiap menerima setoran pajak dari masyarakat akan melakukan jurnal kas pada titipan pajak, yaitu sebesar penerimaan pajak dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Nabire pada saat melimpahkan pajak sebesar 25 juta ke Bank BRI Cabang Biak menerbitkan biljet giro yang diserahkan ke Bank BRI dan melakukan penjurnalan titipan pajak pada giro pada bank lain BRI Cabang Biak, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Yang ketiga, Bank BRI Cabang Biak setelah menerima biljet giro tersebut akan melakukan pembukuan dengan jurnal giro bank lain PPD Papua Cabang Nabire pada giro kas negara sebesar 25 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada transaksi giro pada bank luar negeri, yaitu prosedur akuntansi transaksi ekspor bill collection. Yang pertama itu ada dokumen penagihan atas dasar sign letter of credit. Dimisalkan nilai collection dokumen sebesar 1 juta USD, maka jurnal pembukuannya adalah inkaso keluar memorandum debit pada kontra inkaso keluar memorandum kredit sebesar 1 juta USD. Kemudian atas pengiriman dokumen tersebut, nasabah dikenakan biaya pengiriman dan biaya-biaya lain, misalnya biaya provisi 100 USD, biaya administrasi 20 USD, dan biaya komunikasi 25 USD. Maka akan dicatat dengan jurnal pada debit rekening nasabah atau kas kantor sebesar 145 USD, kemudian pada kredit yaitu provisi inkaso keluar pihak 3 sebesar 100 USD, penggantian biaya administrasi 20 USD, dan penggantian biaya komunikasi sebesar 25 USD. Kemudian pada saat menerima pemberitahuan pembayaran outgoing collection dari bank koresponden melalui nota fax mili atau message type perihal pengkreditan rekening nostro akan pembayaran ekspor, bank akan melakukan pembukuan dengan jurnal. Setelah transaksi disetujui alokator cabang, selanjutnya dilakukan pembukuan perantara trade finance pada rekening nasabah yaitu sebesar 1 juta USD. Sedangkan di bagian administrasi divisi-divisi internasional kantor pusat bank akan dilakukan untuk menyesuaikan posisi rekening nostro dengan jurnal rekening nostro pada perantara trade finance sebesar 1 juta USD. Selanjutnya yaitu ada collection dokumen atas dasar usance letter of credit. Dimisalkan nih nilai dokumen penagihan sebesar USD, maka jurnal pembukuannya adalah inkaso keluar memorandum kredit pada kontra inkaso keluar memorandum kredit sebesar 1 juta USD. Kemudian atas pengiriman dokumen tersebut, nasabah dikenakan biaya pengiriman dan biaya-biaya lainnya, misalnya itu seperti biaya provisi sebesar 100 USD, biaya administrasi 20 USD, dan biaya komunikasi sebesar 25 USD. Maka jurnalnya itu pada debit rekening nasabah atau kas kantor sebesar 145 USD, dan pada sisi kredit ada provisi inkaso keluar pihak 3 100 USD, penggantian biaya administrasi sebesar 20 USD, dan penggantian biaya komunikasi sebesar 25 USD. Nah, atas pengiriman dokumen ke luar negeri tersebut akan diterima kembali surat akseptasi dari bank koresponden yang kemudian dilakukan pencatatan dengan jurnal pembukuan yaitu tagihan akseptasi kepada accepting bank pada kewajiban akseptasi letter of credit ekspor pihak 3 yaitu sebesar 1 juta USD. Setelah semua tagihan diselesaikan, selanjutnya dilakukan penihilan rekening memorandum inkaso keluar yang dilakukan dengan pembukuan kontra inkaso keluar memorandum kredit pada inkaso keluar memorandum kredit sebesar 1 juta USD. Nah, pada saat menerima pemberitahuan pembayaran outgoing collection dari bank koresponden melalui nota fax mili atau message type perihal
pengkreditan rekening nostro akan pembayaran ekspor, bank akan melakukan jurnal, yaitu setelah transaksi disetujui oleh kantor cabang, selanjutnya dilakukan jurnal perantara trade finance pada rekening nasabah sebesar 1 juta USD. Dan sedangkan di bagian administrasi divisi-divisi internasional kantor pusat bank akan dilakukan untuk menyesuaikan posisi rekening nostro dengan jurnal rekening nostro pada perantara trade finance, yaitu sebesar 1 juta USD. Untuk contoh kasus akan dijelaskan oleh Saudari Fitria. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Boleh di next. Nah, di sini Bank Indonesia resmi naikkan giro wajib minimum rupiah untuk bank umum. Bank Indonesia mulai mengambil langkah pengetatan likuiditas pada awal tahun ini dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional dan syariah. Next. Nah, giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional saat ini itu sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan 150 BPS atau 1,5% sehingga menjadi 5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4%, berlaku mulai 1 Maret 2022. Kemudian yang kedua, kenaikan 100 BPS atau 1% sehingga menjadi 6% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5%, berlaku mulai 1 Juni 2022. Dan yang ketiga, kenaikan 50 BPS atau 0,5% sehingga menjadi 6,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5,5%, berlaku mulai 1 September 2022. Next. Nah, Bank Indonesia juga melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah saat ini itu sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan 50 BPS atau 0,5% sehingga menjadi 4% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 3% berlaku mulai 1 Maret 2022. Kemudian juga kenaikan 50 BPS atau 0,5% sehingga menjadi 4,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 3,5% berlaku mulai 1 Juni 2022. Kemudian yang ketiga ada kenaikan 50 BPS sehingga menjadi 5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4% berlaku mulai 1 September 2022. Nah, Bank Indonesia juga memberikan jasa giro sebesar 1,5% kepada bank umum konvensional, bank umum swasta, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah secara rata-rata. Boleh di next. Nah, kesimpulannya di sini, kas merupakan jumlah seluruh uang tunai yang dimiliki oleh bank, baik uang tunai yang terdapat di kantor pusat bank, di kantor cabang luar negeri, maupun dalam negeri. Nah, selanjutnya, kas besar merupakan kas yang tersedia dalam kantor bank. Sebagai kontrol atas kesesuaian jumlah fisik uang dalam kas besar, maka setiap sore hari dilakukan penghitungan jumlah kas besar. Selanjutnya, kas kecil merupakan dana kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk biaya-biaya yang jumlahnya relatif kecil. Biaya-biaya yang pada umumnya diambilkan dari kas kecil antara lain ada biaya pembelian bahan bakar, biaya pemeliharaan kendaraan, parkir, biaya konsumsi, biaya perjalanan dinas, dan biaya-biaya lain yang sifatnya tidak rutin dan jumlahnya kecil. Selanjutnya, giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Lalu giro atau demand deposit merupakan instrumen bank yang sudah lama dikenal oleh masyarakat luas, terutama para pedagang, pengusaha, dan instansi pemerintah. Giro pada bank lain merupakan saldo rekening giro bank, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain. Nah, kegiatan bank yang berkaitan dengan pengelolaan giro pada bank lain adalah penerimaan setoran pajak, penyelesaian utang piutang, dan sebagainya. Boleh di next. Mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator Lilindasari, dipersilahkan. Baik,
Terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Melalui pemaparan kami pada video kali ini, diharapkan kita dan teman-teman semua yang menyaksikan dan menyimak video dapat memperoleh informasi, wawasan, dan dapat secara langsung meningkatkan kapasitas kita sebagai mahasiswa dan mungkin pengetahuan ini dapat diterapkan nantinya oleh teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja. Nah, agar diskusi kita tercipta dua arah dan semakin seru lagi, mungkin dari teman-teman kelas akuntansi perbankan, apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada kelompok kami melalui forum Zoom. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.